Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah ya. Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita, Cerita Momo. Sahabatku, pernah tidak kalian merasa diremehkan oleh keluarga suami hanya karena kalian bekerja dari rumah? Dibilang pemalas, dibilang pengangguran, dan dibilang kerjanya cuma main laptop seharian. Padahal, mereka tidak tahu kalau mainan, kita itu menghasilkan uang yang jauh lebih besar dari gaji kantoran mereka. Nah, kisah kali ini dijamin bakal bikin kalian emosi, gregetan, tapi juga puas banget di akhirnya. Kita akan mengikuti kisah Evina, seorang istri yang selalu dihina oleh ibu mertuanya, Ibu Tika, dan adik iparnya, Rosa. Rosa yang baru lulus dan diterima kerja dengan gaji 15 juta, merasa sudah menjadi ratu dunia dan merendahkan Evina. Tapi, mereka tidak sadar satu hal fatal. Ternyata perusahaan tempat Rosa bekerja adalah milik Evina. Bagaimana reaksi mereka saat tahu, pengangguran, yang mereka hina adalah Big Boss, mereka sendiri? Penasaran kan bagaimana karma itu bekerja dengan sangat elegan dan memuaskan? Eits, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisah yang penuh kejutan ini, saya mau ajak kalian semua untuk absen dulu ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like di video ini, subscribe channel Cerita Momo bagi yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk, ramaikan kolom komentar. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Saya doakan bagi sahabatku yang sudah like, komen, dan share video ini, semoga segala urusannya dimudahkan dan rezekinya makin mengalir deras. Amin. Sudah siap melihat wajah pucat ibu mertua dan ipar yang sombong? Mari kita masuk ke ceritanya. Suasana makan malam di rumah itu terasa berbeda malam ini. Aroma masakan semerbak memenuhi ruangan. Namun bukan masakan Evina yang menjadi pusat perhatian, melainkan senyum lebar yang tak henti-hentinya merekah di wajah Rosa. Adik ipar Evina itu baru saja pulang dengan setelan baju wisuda yang masih melekat separuh. Namun berita yang ia bawa jauh lebih mahal daripada toga yang ia kenakan tadi pagi. "Bu, ibu harus tahu," seru Rosa sambil meletakkan sendoknya dengan kasar karena terlalu bersemangat. Rosa diterima. Rosa diterima di Teknova, Bu. Perusahaan teknologi paling hits itu. Ibu Tika, mertua Evina yang duduk di ujung meja, langsung membelalakan matanya. Wajah tuanya berbinar cerah, seolah baru saja memenangkan lotre miliaran rupiah. "Benarkah, Nak? Alhamdulillah. Ibu tahu kamu memang anak ibu yang paling pintar. Terus, gajinya berapa? Pasti besar kan?" Rosa mengibaskan rambut panjangnya dengan gaya angkuh, melirik sekilas ke arah Evina yang sedang tenang menyendokkan nasi ke piring Edo, suaminya. 15 juta, Bu. Itu baru gaji pokok. Belum tunjangan, bonus, dan fasilitas lainnya. Gila nggak tuh untuk fresh graduate kayak Rosa? Angka itu sukses membuat Ibu Tika menjerit histeris. Ia langsung berdiri dan memeluk anak bungsunya itu erat-erat. "Ya ampun, 15 juta? Itu hampir 3 kali lipat gaji kakakmu." Edo tersedak pelan mendengar perbandingan itu. Ia buru-buru meminum air putihnya. Evina dengan sigap menepuk punggung suaminya pelan. Namun, momen kehangatan istri berbakti itu justru menjadi sasaran empuk bagi lidah tajam Ibu Tika malam itu. Setelah melepas pelukannya, tatapan Ibu Tika berubah dingin saat mendarat pada sosok Evina. Senyum bangga yang tadi ia berikan pada Rosa lenyap seketika, berganti dengan cibiran yang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Evina. "Dengar itu, Edo, adikmu baru lulus kemarin sore, gajinya sudah 15 juta. Dia bakal jadi orang sukses, pakai baju bagus, kerja di gedung tinggi," sindir Ibu Tika tajam. "Tidak seperti istrimu itu. Lulusan sarjana juga, tapi apa gunanya ijazahnya? Cuma jadi pajangan di lemari." Hati Evina mencelos. Ia sudah menduga arah pembicaraan ini. Ia memilih diam, menunduk menatap piringnya yang masih bersih. Namun diamnya Evina justru membuat Ibu Tika semakin berapi-api. "Lihat tuh, dia diam saja," tunjuk Ibu Tika dengan dagunya. Setiap hari kerjanya cuma duduk di kamar, pakai daster, mantengin laptop dari pagi sampai malam. Listrik rumah ini bengkak gara-gara dia ngecas laptop terus. Tapi hasilnya apa?
Nol besar. Masak masih ibu yang belanja, uang bumbu masih minta ke kamu, Edo. Istri macam apa yang bisanya cuma menghabiskan uang suami? Bu. Edo mencoba memotong, suaranya terdengar lelah. Evina itu kerja, Bu. Dia jualan online, dia nulis, dia. Kerja apa? Potong Rosa dengan nada meremehkan yang sama persis dengan ibunya. Kalau kerja itu ya kayak aku, Mas Edo. Pergi pagi, pulang sore, pakai baju rapi, punya ID card, gajinya jelas masuk rekening tiap bulan. Kalau cuma klik laptop di kasur sambil leha-leha, itu namanya pengangguran terselubung. Paling juga main game atau nonton drama Korea kan, Mbak? Rosa menatap Evina dengan tatapan mengejek. Mbak Evina jangan iri ya kalau nanti Rosa bisa beli tas branded atau traktir ibu makan enak. Makanya, kalau punya otak itu dipakai. Sayang banget Mas Edo capek-capek kerja, istrinya malah jadi beban. Tangan Evina di bawah meja terkepal kuat. Ingin rasanya ia berteriak. Ingin rasanya ia mengambil laptop Useles yang mereka hina itu, membukanya sekarang juga, dan menunjukkan saldo rekening serta jabatannya di perusahaan tempat Rosa baru saja diterima. Teknova. Perusahaan yang didirikan Evina dengan keringat dan air mata 5 tahun lalu. Perusahaan yang kini menggaji Rosa 15 juta itu, pemiliknya sedang duduk di hadapan mereka, dihina sebagai beban. Tapi Evina menahan dirinya. Ia menarik napas panjang, mencoba meredam gejolak emosi di dadanya. Belum saatnya. Ini baru permulaan. Ia ingin melihat seberapa tinggi Rosa akan terbang dengan kesombongannya, sebelum ia sendiri yang akan memotong sayap itu. Sudah, Mas, bisik Evina pelan pada Edo yang wajahnya sudah memerah menahan marah. Lanjutkan makannya. Nanti tersedak lagi. Tuh, lihat. Suaminya mau membela malah disuruh diam. Celetuk Ibu Tika sinis. Ibu kasih tahu ya, Evina. Kamu itu beruntung Edo mau menikahi kamu. Kalau bukan karena kasihan, mana ada laki-laki yang mau sama perempuan pemalas yang tidak punya masa depan sepertimu. Sekarang ada Rosa di rumah ini yang gajinya besar. Kamu harus tahu diri. Jangan cuma numpang hidup, tapi layani Rosa dengan baik. Dia capek kerja cari uang banyak. Kamu di rumah harusnya bisa urus semua keperluannya. Anggap saja itu caramu bayar sewa karena sudah menumpang di rumah ibu. Kata-kata itu begitu menyakitkan, menusuk tepat ke ulu hati. Menumpang? Bukankah bulan lalu Evina yang diam-diam mentransfer uang 5 juta ke rekening Edo untuk membayar tagihan rumah sakit Ibu Tika saat beliau opname? Bukankah Evina yang melunasi tunggakan PBB rumah ini tahun lalu? Tapi tentu saja, Edo dilarang memberitahu ibunya bahwa uang itu dari Evina, karena Ibu Tika pasti akan menuduh Evina mencuri uang Edo. Selamat ya, Rosa, ucap Evina akhirnya, mengangkat wajahnya dan tersenyum tenang. Senyum yang sulit diartikan. Semoga kamu betah di Teknova. Katanya CEO di sana sangat disiplin dan tidak suka karyawan yang banyak bicara tapi kosong isinya. Rosa tertawa meremehkan. Halah, Mbak Evina sok tahu. Tahu apa Mbak soal dunia korporat? CEO Teknova itu visioner. Dia pasti suka sama orang cerdas kayak aku. Bukan kayak Mbak yang dunianya cuma selebar layar laptop 14 inci. Makan malam itu berlanjut dengan celotehan Rosa tentang rencana-rencana belanjanya dengan gaji pertamanya nanti, dan pujian Ibu Tika yang tiada henti. Sementara Evina, sang pemilik Teknova, kembali menyuap nasinya dalam diam. Dalam hati ia berjanji, nikmati masa-masa indahmu, Rosa. Karena di kantor nanti, laptop 14 inci inilah yang akan menentukan nasibmu. Pagi itu, suasana di rumah Ibu Tika sudah gaduh bahkan sebelum matahari benar-benar naik. Suara langkah kaki yang terburu-buru beradu dengan suara denting sendok dan piring dari arah meja makan. Rosa, yang hari ini akan memulai hari pertamanya bekerja di Teknova, tampak heboh sendiri di depan cermin ruang tengah. Ia mematut diri dengan setelan blazer krem dan rok span hitam yang baru dibelinya kemarin, tentu saja dengan uang minta kepada Ibu Tika. Wajahnya sudah terpoles make-up cukup tebal untuk ukuran pagi hari, dan rambutnya dicatok rapi. Aroma parfum menyengat memenuhi ruangan, seolah ingin menegaskan bahwa ada orang penting yang akan segera berangkat ke kantor. Sementara itu, Ibu Tika sibuk bolak-balik dari dapur ke meja makan, menyiapkan bekal makan siang spesial untuk putri kesayangannya itu,
seakan-akan Rosa masih anak SD yang akan pergi dharma wisata. Di sudut lain, kontras dengan keriuhan itu, Evina berjalan santai keluar dari kamarnya. Ia masih mengenakan daster batik rumahan yang warnanya sudah agak memudar, dengan rambut yang hanya digelung asal-asalan menggunakan jepit rambut. Di tangannya ada secangkir kopi hitam panas yang asapnya masih mengepul. Pemandangan santai Evina ini rupanya membuat mata Rosa sakit. Saat Evina hendak melangkah menuju dispenser untuk mengambil air putih, Rosa yang sedang berjalan tergesa-gesa sambil memasang anting, sengaja menabrakkan bahunya ke bahu Evina dengan cukup keras. Kopi di cangkir Evina sedikit tumpah mengenai lantai, untung saja tidak mengenai kulitnya. "Aduh, minggir dong, Mbak," seru Rosa dengan nada tinggi, matanya melotot galak. "Jalanan lebar kok dihalangi sih? Orang sibuk mau lewat cari duit ini. Bukan kayak Mbak yang cuma pindah tidur dari kasur ke depan laptop." Evina menghela napas panjang, mengambil tisu di meja untuk membersihkan tumpahan kopi itu tanpa banyak bicara. Belum sempat ia menjawab, suara lengkingan Ibu Tika sudah terdengar dari arah dapur. "Evina, kamu itu kalau jalan pakai mata. Jangan halangi jalan adikmu." Ibu Tika muncul dengan kotak bekal di tangan, menatap menantunya dengan pandangan merendahkan. Rosa itu mau pergi perang, mau cari nafkah besar buat angkat derajat keluarga ini. Kamu yang cuma pengangguran di rumah, embok ya tahu diri sedikit. Minggir, kasih jalan buat orang sukses. Edo yang baru keluar kamar sambil membetulkan kancing kemejanya hanya bisa menunduk. Ia menatap istrinya dengan pandangan bersalah, seolah berkata, "Maafkan ibuku dan adikku." Namun, Edo juga tidak berani membantah ibunya di pagi yang sibuk ini. Ia tahu, membela Evina hanya akan memperpanjang pertengkaran dan membuat ibunya semakin meradang. "Sudah, Bu, nanti Rosa telat," kata Edo pelan sambil mengambil kunci motornya. Rosa mendengus, lalu menyambar tas kerjanya dengan gaya angkuh. Ia berjalan melewati Evina sambil mengibaskan rambutnya, memastikan aroma parfum mahalnya tercium oleh kakak iparnya itu. "Dah aku berangkat dulu. Doakan ya, semoga di kantor nggak ketemu orang lelet kayak di rumah ini. Bye, Mbak pengangguran. Jaga rumah yang bener, jangan cuma abisin listrik buat main game." Ibu Tika mengantar Rosa dan Edo sampai ke pagar depan dengan senyum merekah, melambaikan tangan seolah melepas pejabat negara yang hendak kunjungan dinas. Sepeninggal mereka, rumah kembali sunyi. Senyum sabar yang tadi terpasang di wajah Evina perlahan memudar, berganti dengan ekspresi dingin dan tegas yang tidak pernah dilihat oleh siapapun di rumah itu. Ia berjalan tenang menuju kamarnya, mengunci pintu dari dalam, lalu duduk di kursi kerjanya yang sederhana. Di hadapannya, laptop yang sering diejek sebagai sumber pemborosan listrik, itu kini menyala. Namun, bukan tampilan game atau film drama yang muncul di layar, melainkan sebuah sistem keamanan tingkat tinggi dan dashboard perusahaan dengan logo Teknova yang megah. Jari jemari lentik Evina menari lincah di atas keyboard. Ia membuka aplikasi konferensi video. Tak sampai 3 detik, wajah seorang pria muda dengan setelan jas rapi muncul di layar. Itu adalah Pak Rio, asisten pribadi sekaligus orang kepercayaan Evina yang menjalankan operasional harian kantor. "Selamat pagi, Bu Evina," sapa Pak Rio dengan sangat hormat, sedikit menundukkan kepalanya meski hanya lewat layar. "Maaf mengganggu waktu istirahat Ibu di rumah." "Pagi, Rio," jawab Evina, suaranya berubah total. Tidak ada lagi nada lembut dan pasrah seperti saat menghadapi mertuanya. Suaranya kini terdengar berwibawa, tegas, dan penuh kuasa. "Bagaimana situasi kantor hari ini? Saya lihat di sistem ada beberapa karyawan baru yang mulai masuk." "Betul, Bu. Hari ini adalah hari pertama orientasi untuk 5 staf baru di divisi pemasaran dan pengembangan bisnis. Semua berkas administrasi mereka sudah saya kirimkan ke email Ibu untuk persetujuan akhir terkait akses sistem." Evina mengangguk, lalu membuka file yang dimaksud. Matanya menyusuri daftar nama-nama itu, hingga berhenti pada satu baris nama yang sangat ia kenal, Rosa Amalia. Di samping nama itu, tertera angka gaji pokok 15 juta rupiah, status probation, masa percobaan, 3 bulan. Sudut bibir Evina terangkat membentuk senyuman tipis yang misterius. Rosa Amalia, staf junior pemasaran. Gajinya lumayan tinggi untuk ukuran fresh graduate tanpa pengalaman,
Rio. Siapa yang merekomendasikan angka ini? Itu standar gaji perusahaan kita untuk lulusan cum laude dari universitas ternama, Bu. Tim HR menilai potensinya cukup bagus saat wawancara. Jelas Pak Rio, lalu ia tampak ragu sejenak. Apa ada masalah dengan kandidat ini, Bu? Jika Ibu tidak berkenan, saya bisa membatalkan kontraknya sekarang juga. Hak veto ada di tangan Ibu sebagai pemilik tunggal. Evina terdiam sejenak. Jarinya mengetuk-ngetuk meja pelan. Bayangan wajah sombong Rosa tadi pagi dan hinaan Ibu Tika terlintas di benaknya. Memecat Rosa sekarang akan sangat mudah, semudah membalikan telapak tangan. Tapi itu tidak akan memberi pelajaran apa-apa. Tidak, Rio. Jangan dibatalkan, jawab Evina tenang, namun matanya memancarkan kilatan tajam. Biarkan dia bekerja. Saya ingin melihat kinerjanya. Tapi tolong, pantau dia secara khusus. Saya tidak mau ada karyawan yang merasa dirinya, ratu, di kantor saya hanya karena gaji pertamanya. Pastikan dia paham bahwa di Teknova, yang dinilai adalah hasil kerja, bukan gaya bicara. Pak Rio mengangguk paham. Meski ia tidak tahu bahwa karyawan yang sedang dibicarakan itu adalah adik ipar bosnya sendiri. Baik, Bu. Akan saya sampaikan pada manajer divisinya untuk memberikan pengawasan ekstra. Oh ya, Bu, untuk rapat anggaran bulan depan, apakah Ibu akan hadir secara fisik? Lihat nanti. Sekarang, saya setujui dulu akses masuk untuk karyawan-karyawan baru ini, ucap Evina sambil mengklik tombol Approve di samping nama Rosa. Tombol itu berubah warna menjadi hijau. Detik itu juga, di kantor pusat Teknova yang berjarak 10 km dari sana, kartu akses Rosa menjadi aktif. Rosa melenggang masuk lobi kantor dengan bangga, tanpa menyadari bahwa bak pengangguran yang baru saja ia tabrak di rumah adalah orang yang baru saja memberinya izin untuk melangkahkan kaki di gedung mewah itu. Evina menutup laptopnya sejenak dan menyeruput sisa kopinya. Silakan nikmati panggungmu, Rosa. Tarianmu baru saja dimulai di atas telapak tanganku. 1 minggu berlalu dengan cepat, namun bagi Evina, rasanya seperti 1 tahun penuh ujian kesabaran. Sejak Rosa mulai bekerja di Teknova, dinamika di rumah itu berubah total. Rumah yang tadinya hanya diwarnai omelan rutin Ibu Tika, kini memiliki ratu baru yang titahnya tidak boleh dibantah. Rosa bukan lagi sekadar adik ipar yang manja, ia telah menobatkan dirinya sebagai tulang punggung keluarga yang harus dilayani bak raja. Sore itu, jam dinding menunjukkan pukul 6. Pintu depan terbuka kasar. Rosa melangkah masuk dengan wajah ditekuk. Sepatu hak tingginya dilepas sembarangan di dekat pintu, dan tas kerjanya dilempar begitu saja ke sofa ruang tamu. Mbak Evina, teriak Rosa, suaranya melengking memenuhi rumah. Mbak, mana sih orangnya? Air hangat dong. Kakiku mau patah nih seharian pakai heels naik turun lift kantor. Evina yang sedang melipat pakaian di ruang tengah menghentikan kegiatannya. Ia menarik napas dalam, mencoba melapangkan dada sebelum menjawab. Sebentar, Rosa. Mbak ambilkan. Belum sempat Evina beranjak, Ibu Tika sudah muncul dari dapur dengan wajah panik, seolah mendengar teriakan minta tolong darurat. Ada apa, Nak? Kenapa teriak-teriak? Capek banget ya? Tanya Ibu Tika sambil memijit bahu Rosa dengan penuh kasih sayang. Iya, Bu. Capek banget, keluh Rosa dengan nada manja yang dibuat-buat. Kerja di perusahaan elit itu beda ya, Bu. Otak diperas, tenaga dikuras. Tadi Rosa meeting maraton sama tim pemasaran. Gila, tanggung jawab Rosa besar banget di sana. Kaki Rosa sampai bengkak nih. Ibu Tika langsung menatap tajam ke arah Evina yang baru kembali dari dapur membawa baskom kecil berisi air hangat dan handuk. Tuh, dengar. Adikmu itu kerja keras banting tulang buat masa depan. Kamu jangan lelet dong kalau disuruh. Cuma ambil air saja lamanya minta ampun. Harusnya kamu itu PK. Begitu Rosa pulang, air hangat dan teh manis sudah siap di meja. Evina meletakkan baskom itu di dekat kaki Rosa tanpa membantah. Silakan, Rosa. Ini air hangatnya. Rosa bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Ia langsung menjulurkan kakinya, memberi isyarat agar Evina yang membasuhnya. Sekalian lap in dong, Mbak. Tanganku pegal ngetik laporan seharian.
Kamu kan tangannya nganggur dari pagi, pasti tenaganya masih banyak. Edo yang baru saja pulang kerja dan menyaksikan pemandangan itu tertegun di ambang pintu. Wajahnya memerah menahan marah melihat istrinya diperlakukan seperti pembantu. Rosa, kamu punya tangan kan? Istri Mas bukan pembantu kamu, bentak Edo, membuat suasana hening seketika. Namun, sebelum Rosa sempat menjawab, Ibu Tika sudah pasang badan. Edo, jangan bentak adikmu. Wajar dong Rosa minta tolong sedikit. Dia itu capek cari uang, gajinya 15 juta loh. Duh, bandingkan sama istrimu yang seharian cuma diam di rumah menghabiskan beras. Hitung-hitung ini balas budi Evina karena sudah menumpang hidup di sini. Evina segera memegang lengan Edo, menggeleng pelan, memberi kode agar suaminya tidak memperpanjang masalah. Dengan tenang, Evina berjongkok, memeras handuk hangat itu, dan membersihkan kaki adik iparnya. Enak ya, Mbak, jadi pengangguran, sindir Rosa sambil menatap puncak kepala Evina yang sedang menunduk di kakinya. Gak perlu mikirin target perusahaan, gak perlu pusing dimarahin manajer kalau target gak tercapai. Mbak Evina MAH tahunya cuma buka laptop, nonton drama, terus tidur lagi. Coba deh Mbak sekali-kali ngerasain tekanan kerja di tempatku, pasti langsung pingsan. Evina tersenyum tipis, sangat tipis hingga tak ada yang menyadarinya. Dalam hati ia membatin, target perusahaan yang kamu keluhkan itu, saya yang tanda tangan persetujuannya kemarin malam, Rosa. Memangnya targetnya seberat apa sih, Rosa? Tanya Evina pelan, masih sambil mengeringkan kaki iparnya. Duh, Mbak mana ngerti, cibir Rosa angkuh. Ini soal ekspansi pasar digital. Bos besarku, CEO yang misterius itu, minta kenaikan traffic 20% bulan ini. Bayangin, 20%. Dia pikir gampang apa? Tapi ya untungnya aku pintar, jadi tim sangat mengandalkan ide-ideku tadi pas rapat. Evina menahan tawa. Tadi siang, saat jam istirahat, ia sempat melakukan panggilan video dengan manajer pemasaran. Laporan yang ia terima justru sebaliknya, Rosa lebih banyak diam saat rapat dan sibuk bermain ponsel di bawah meja. Ide-ide yang dibanggakan Rosa sebenarnya adalah usulan dari rekan kerjanya, Vera. Hebat dong kalau begitu, puji Evina dengan nada datar. Semoga CEO-nya tahu kinerja kamu ya. Pasti tahulah. Namanya juga perusahaan profesional, jawab Rosa percaya diri. Lagian, aku yakin sebentar lagi aku bakal naik jabatan. Sayang banget bos besarku itu jarang kelihatan. Kalau dia lihat kinerjaku langsung, mungkin gajiku langsung dinaikin jadi 20 juta. Amin. Seru Ibu Tika kencang. Anak ibu memang juara. Nanti kalau gajimu naik, kita beli mobil baru ya, Nak. Biar tetangga makin panas lihat kesuksesan kita. Gak kayak mantu tetangga sebelah yang kerjanya cuma jualan kue, atau yang di rumah ini, sudahlah, malas ibu bahasnya. Selesai membersihkan kaki Rosa, Evina berdiri membawa baskom kotor itu kembali ke belakang. Di dapur, ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Wajahnya lelah, tapi matanya menyala. Malam itu, setelah semua orang tidur dan rumah menjadi sunyi, Evina membuka laptopnya di kamar. Cahaya layar menerangi wajahnya yang serius. Ia membuka surel laporan harian dari HRD. Di layar tertera laporan kedisiplinan karyawan baru. Nama Rosa Amalia ada di urutan tengah dengan catatan merah. Sering datang terlambat Mei 10 menit setelah jam makan siang. Kurang inisiatif dalam tugas kelompok. Evina mengetikkan balasan singkat kepada Pak Rio, biarkan dulu. Jangan ditegur. Catat saja semua perilakunya. Biarkan dia merasa di atas angin sampai akhir bulan. Ia menutup laptopnya dan menatap Edo yang sudah tertidur pulas di sampingnya. Ia mengelus rambut suaminya pelan. Sabar sedikit lagi ya, Mas. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya. Karena semakin tinggi mereka terbang dengan sayap palsu, semakin sakit rasanya saat jatuh nanti. Di kamar sebelah, terdengar suara tawa Rosa yang sedang menelepon temannya, mungkin sedang membual lagi tentang betapa hebatnya dia menaklukkan dunia korporat, tanpa sadar bahwa dunia yang ia banggakan itu ada dalam genggaman wanita yang baru saja membasuh kakinya. Gedung perkantoran Teknova yang menjulang tinggi di pusat kota tampak sibuk siang itu. Di pantry lantai 15 yang didesain minimalis dan mewah, aroma kopi espresso memenuhi udara.
Ini adalah tempat favorit para karyawan untuk melepas penat sejenak, sekaligus tempat pertukaran informasi paling cepat alias bergosip. Rosa duduk di salah satu kursi bar yang menghadap ke jendela besar, memandangi pemandangan kota Jakarta dari ketinggian sambil menyesap icet latte mahalnya. Di sebelahnya duduk Vera, rekan satu timnya yang juga baru masuk bersamaan dengannya. Gila ya, Ver. Baru jam 12 rasanya badan gue udah mau rontok. Keluh Rosa sambil memijat lehernya sendiri. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga wanita karir profesional. Gajinya gede, tanggung jawabnya juga gede. Nggak kayak orang-orang yang hidupnya santai. Vera mengangguk setuju sambil mengunyah rotinya. Bener banget, Ros. Tapi ngomong-ngomong soal santai, lo sering banget cerita soal kakak ipar lo itu. Emangnya separah apa sih dia? Mendapat pancingan pertanyaan itu, mata Rosa langsung berbinar semangat. Topik menjelek-jelekan Evina adalah hiburan tersendiri baginya. Duh, parah banget. Ver, bayangin ya, gue berangkat pagi buta, dia masih pakai daster kucel, rambut dicepol asal, terus cuma duduk depan laptop di ruang tengah. Katanya sih kerja, tapi gue yakin paling cuma scroll media sosial atau nonton drama. Listrik rumah tuh boncos gara-gara dia colok charger laptop terus 24 jam. Rosa tertawa sinis, lalu melanjutkan dengan nada berapi-api. Gue tuh kasihan sama kakak gue, Mas Edo. Dia kerja keras banting tulang, istrinya malah jadi beban. Ibuku sampai sering ngelus dada lihat kelakuan mantunya itu. Coba bandingin sama kita, Ver. Kita ini wanita modern, mandiri, punya penghasilan sendiri. Gue yakin banget, kalau kakak ipar gue ngelamar kerja di sini jadi cleaning service pun belum tentu diterima. Tepat saat Rosa menyelesaikan kalimat pedasnya, pintu pantry terbuka. Pak Rio melangkah masuk dengan wajah datar. Pria yang menjabat sebagai kepala operasional sekaligus tangan kanan sang CEO itu, berniat mengambil air mineral. Langkahnya terhenti sejenak saat mendengar suara Rosa yang cukup lantang menyebut nama Teknova dalam perbandingannya. Vera yang menyadari kehadiran atasan mereka langsung menyenggol lengan Rosa. SSTT ada Pak Rio, bisik Vera panik. Rosa langsung mengubah posisi duduknya menjadi tegak dan memasang senyum manis yang dibuat-buat. Selamat siang, Pak Rio. Mau ngopi juga, Pak? Sapa Rosa dengan nada yang sangat sopan, jauh berbeda dengan nada bicaranya tadi. Pak Rio menatap Rosa dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia mengambil botol air mineral dari kulkas, lalu memutar tubuhnya menghadap kedua karyawan baru itu. Siang. Saya tidak sengaja mendengar pembicaraan kalian. Sepertinya kamu sangat bangga bekerja di sini, Rosa? Tentu saja, Pak, jawab Rosa antusias, merasa mendapat panggung. Siapa yang tidak bangga kerja di perusahaan teknologi nomor 1 ini? Saya sangat bersyukur bisa bergabung dengan orang-orang hebat dan visioner. Tidak seperti lingkungan di rumah saya yang kurang produktif. Pak Rio tersenyum miring. Kurang produktif ya? Hati-hati dalam menilai seseorang, Rosa. Kadang orang yang terlihat diam di depan laptop, justru sedang mengendalikan hal-hal yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Rosa mengerutkan kening, bingung dengan kalimat filosofis bosnya itu, tapi ia buru-buru mengangguk setuju agar terlihat pintar. Betul sekali, Pak. Oh ya, Pak Rio, ngomong-ngomong, saya dengar CEO kita, ibu pimpinan yang misterius itu, akan datang akhir bulan ini ya? Saya penasaran banget. Pak, pasti beliau wanita yang sangat anggun, fashionable, dan tegas. Idola saya banget deh pokoknya. Saya ingin sekali belajar jadi seperti beliau, bukan jadi wanita yang cuma diam di rumah. Pak Rio hampir saja tertawa mendengar ironi yang begitu kental dalam ucapan Rosa. Karyawan baru ini memuja sosok CEO-nya, tapi di saat yang sama menghina sosok aslinya di rumah. Ya, beliau akan datang, jawab Pak Rio singkat. Dan saya yakin, pertemuan kalian nanti akan sangat berkesan. Persiapkan dirimu, Rosa. Tunjukkan kinerja terbaikmu, karena beliau sangat tidak suka dengan kepalsuan. Setelah Pak Rio keluar dari pantry, Rosa kembali menoleh ke Vera dengan wajah berseri-seri. Duh, Ver, gue makin gak sabar ketemu Big Boss. Gue harus siapin baju paling bagus buat acara town hall nanti. Gue mau tunjukin ke kakak ipar gue, kalau wanita sukses itu kayak gini, kayak gue dan CEO gue.
Bukan kayak dia. Sementara itu, di koridor menuju ruangannya, Pak Rio merogoh ponsel dari saku jasnya. Ia mengetikkan pesan singkat kepada seseorang dengan nama kontak, Bu Bos, yang tak lain adalah Evina. Lapor, Bu. Rosa baru saja membandingkan ibu dengan sosok CEO idolanya di pantry. Dia bilang ibu di rumah cuma beban dan tidak produktif. Beda dengan CEO Teknova yang dia kagumi. Dia sangat tidak sabar bertemu ibu. Di rumah Ibu Tika, ponsel Evina yang tergeletak di samping laptop bergetar. Evina membacanya sekilas sambil menyuapkan potongan buah. Senyum geli terukir di bibirnya. Ia membalas pesan itu dengan cepat. Biarkan imajinasinya meliar, Rio. Semakin tinggi dia membangun sosok idola di kepalanya, semakin hancur hatinya saat tahu realitanya. Oh ya, pastikan bonus bulanannya cair tepat waktu, biar dia punya uang untuk membelikan ibuku makanan enak lagi. Aku suka melihat mereka bahagia sebelum badai datang. Evina menutup laptopnya. Dari ruang tamu, terdengar suara Ibu Tika yang sedang menelepon tetangga, membanggakan Rosa yang kini bekerja di gedung tinggi. Iya Jeng, anak saya itu memang beda kelasnya. Kantornya saja mewah, bukan kerjaan ecek-ecek. Duh, saya bangga banget punya anak seperti Rosa. Nggak sia-sia saya kuliahkan mahal-mahal. Suara Ibu Tika terdengar lantang, sengaja dikeraskan agar Evina mendengarnya dari dalam kamar. Evina menyandarkan punggungnya ke kursi kerja. Ia menatap pantulan dirinya di layar laptop yang kini gelap. Wajahnya polos tanpa make-up, hanya mengenakan daster rumahan yang nyaman. Siapa yang akan menyangka bahwa wanita, kucel, ini adalah otak di balik sistem yang sedang dijalankan Rosa di kantor megahnya? Tunggu tanggal mainnya, Bu, Rosa, gumam Evina pelan. Akan ada saatnya daster ini berganti dengan blazer, dan saat itu terjadi, pastikan jantung kalian cukup kuat untuk menerimanya. Hari yang dinanti-nanti oleh Rosa akhirnya tiba. Tanggal 25, hari keramat bagi para karyawan, termasuk dirinya yang baru saja menyelesaikan bulan pertama di Teknova. Sejak pagi, wajah Rosa sudah berseri-seri. Ia berkali-kali mengecek ponselnya, menantikan notifikasi dari M-Banking yang akan mengubah status sosialnya di rumah itu. Sore harinya, saat Edo dan Evina sedang duduk santai di ruang keluarga menonton televisi, tiba-tiba teriakan histeris Rosa terdengar dari dalam kamarnya. Masuk. Akhirnya masuk. Seru Rosa sambil berlari keluar kamar dengan ponsel di tangan. Ia langsung memeluk Ibu Tika yang sedang menyapu lantai. Bu, gaji Rosa sudah masuk. 15 juta pas, nggak ada potongan. Ya ampun, nolnya banyak banget. Bu. Ibu Tika melepaskan sapunya dan ikut bertepuk tangan heboh. Matanya berbinar seolah melihat tumpukan emas. Alhamdulillah, Nak. Rezeki anak solehah, rezeki anak pintar. Tuh kan, apa ibu bilang, kerja kantoran itu pasti hasilnya nyata. Mana lihat, ibu mau lihat angkanya. Rosa dengan bangga menyodorkan layar ponselnya ke wajah ibunya, lalu sengaja memiringkannya sedikit ke arah Evina, agar kakak iparnya itu bisa melihat nominal yang tertera. Malam ini kita pesta, Bu. Nggak usah masak sayur asem atau tempe lagi. Rosa mau pesan makanan paling enak, paling mahal, delivery dari restoran seafood terkenal di pusat kota. Rosa yang traktir, ujar Rosa sombong. 1 jam kemudian, meja makan rumah itu sudah penuh dengan berbagai macam hidangan laut mewah. Ada kepiting saus padang, udang bakar madu, cumi goreng tepung, dan ikan gurame asam manis. Aroma lezat memenuhi ruangan, membuat perut siapa saja yang menciumnya berbunyi. Ibu Tika duduk di kursi utama dengan wajah sumringah. Edo duduk di sampingnya, sementara Rosa sibuk mengatur piring-piring itu. Evina berjalan mendekat dari arah dapur membawa piring kosong, berniat ikut bergabung makan malam. Namun, saat Evina hendak mengambil kursi, tangan Rosa menahan sandaran kursi itu. Sebentar, Mbak, kata Rosa dengan nada yang dibuat-buat polos. Mbak Evina mau ngapain? Mau makan, Dek. Kan kamu beli banyak sekali. Baunya enak, jawab Evina lembut. Rosa tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat meremehkan. Duh, maaf ya, Mbak. Bukannya pelit nih. Tapi aku pesan porsinya pas cuma buat 3 orang. Buat aku, Ibu, sama Mas Edo.
Soalnya paket family ini harganya mahal banget. Satu porsinya bisa buat bayar listrik rumah sebulan. Jadi sayang banget kalau dimakan sama orang yang, ya tahu sendirilah, gak ikut sumbangsi apa-apa buat ekonomi keluarga. Suasana di meja makan seketika berubah tegang. Tangan Evina yang memegang piring sedikit gemetar, namun ia tetap berusaha tersenyum. Maksud kamu apa, Rosa? Suara Edo terdengar berat dan rendah, pertanda amarahnya mulai naik. Loh, Mas Edo kok marah? Aku kan bicara fakta. Bela Rosa santai sambil mengambil capit kepiting besar dan menaruhnya di piring ibunya. Ini uang hasil keringatku sendiri, Mas. Hasil kerja kerasku bangun pagi, pulang malam, dimarahin bos. Wajar dong kalau aku mau uangku dinikmati sama orang-orang yang aku sayang dan yang pantas menerimanya. Mas Edo kan kerja, ibu kan orang tua yang melahirkanku. Lah, Mbak Evina? Seharian cuma main laptop, dasteran, masa mau ikut makan enak hasil keringatku? Tahu diri dikit dong. Brak. Edo menggebrak meja makan dengan keras. Piring-piring bergetar. Ibu Tika terlonjak kaget. Cukup, Rosa, bentak Edo, wajahnya merah padam. Ia berdiri dari kursinya. Kamu keterlaluan. Evina itu kakak iparmu. Dia istri Mas. Kalau dia tidak boleh makan, Mas juga tidak akan makan. Bawa semua makanan sampahmu ini. Edo. Ibu Tika langsung berteriak membela anak kesayangannya. Kamu ini kenapa sih? Adikmu cuma mau berbagi kebahagiaan sama kita, kok malah dibentak? Rosa benar kok. Itu uang dia, hak dia mau kasih makan siapa. Istrimu itu memang harus diajarkan prihatin, biar nggak manja. Sudah ditampung di sini, masih mau nuntut makan enak gratisan. Mata Edo berkaca-kaca menatap ibunya. Hatinya sakit melihat ketidakadilan yang begitu telanjang di depan matanya. Ia hendak membalas ucapan ibunya, namun sebuah tangan lembut menyentuh lengannya. Evina berdiri di samping Edo, mengelus lengan suaminya dengan lembut. Wajahnya tenang, sangat tenang, seolah hinaan tadi hanyalah angin lalu. Sudah, Mas. Jangan ribut di depan rezeki, ucap Evina pelan. Ibu benar, Rosa benar. Itu hak Rosa. Mas Edo makan saja, temani ibu. Kasihan ibu sudah lapar. Tapi, Vin, aku nggak lapar kok, Mas. Tadi siang aku sudah makan. Kalian nikmati saja pestanya. Potong Evina sambil tersenyum tulus pada suaminya, lalu beralih menatap Rosa. Selamat menikmati gaji pertamamu, Rosa. Semoga berkah ya, makanannya. Hati-hati, kadang makanan yang dibeli dengan rasa sombong bisa bikin sakit perut. Tanpa menunggu jawaban, Evina meletakkan piring kosongnya kembali ke meja dan berjalan tenang masuk ke dalam kamar. Di meja makan, Rosa mendengus kesal. Sok bijak banget. Bilang aja gengsi karena nggak mampu beli sendiri. Ayo Bu, makan. Nggak usah dipikirin pengangguran itu. Mas Edo, ayo makan, ini kepiting kesukaan Mas lo. Edo duduk kembali dengan napas kasar, selera makannya sudah hilang total. Ia hanya mengaduk-aduk nasinya dengan perasaan campur aduk. Sementara Ibu Tika dan Rosa makan dengan lahap sambil tertawa-tawa membahas tas baru yang akan dibeli Rosa besok. Di dalam kamar yang sunyi, Evina duduk di tepi ranjang. Ia membuka laptopnya lagi. Di layar, masih terbuka halaman persetujuan payroll atau penggajian karyawan yang ia akses 2 hari lalu. Matanya menatap angka, 15 juta, di samping nama Rosa Amalia. Evina tersenyum miris. Uang yang dipakai Rosa untuk membeli kepiting itu, uang yang dipakai untuk menghina Evina itu, sejatinya bersumber dari persetujuan jari telunjuk Evina sendiri. Ia mengetik pesan singkat ke Pak Rio, transfer bonus tambahan untuk seluruh karyawan bulan ini sudah sukses kan? Rio, pastikan semua senang. Oh ya? Khusus untuk tim pemasaran di mana Rosa berada, pastikan besok jadwal mereka padat. Saya ingin lihat seberapa tangguh dia setelah pesta makan malam ini. Evina menutup laptopnya, lalu merebahkan diri. Perutnya memang sedikit lapar karena ia belum makan malam, tapi rasa puas membayangkan apa yang akan terjadi di acara town hall nanti membuatnya merasa kenyang. Biarlah malam ini ia mengalah, karena pemenang yang sesungguhnya tidak perlu berteriak di meja makan. Pemenang yang sesungguhnya hanya perlu menunggu waktu untuk membuka topengnya.
Beberapa hari setelah makan malam yang penuh drama itu, suasana di kantor Teknova mendadak berubah menjadi lebih sibuk dan tegang dari biasanya. Bukan karena target penjualan atau keluhan klien, melainkan karena sebuah notifikasi surel yang masuk serentak ke kotak masuk seluruh karyawan tepat pukul 10 pagi. Subjek, undangan wajib, Town Hall Meeting pembagian bonus kuartal. Dari kantor CEO. Rosa yang sedang memoles lipstik di kubikelnya langsung tersentak kaget saat Vera, teman sebelahnya, memekik pelan. "Ros, baca email sekarang. Big Boss mau turun gunung," seru Vera antusias. Mata Rosa membelalak membaca isi surel tersebut. Di sana tertulis bahwa besok pagi akan diadakan pertemuan akbar seluruh divisi di aula utama. Agendanya sangat krusial, evaluasi kinerja, pengumuman arah bisnis baru, dan yang paling ditunggu-tunggu, kehadiran langsung sang founder CEO yang selama ini dikenal misterius untuk membagikan apresiasi bonus proyek. Gila, Ver. Akhirnya. Rosa menepuk tangannya sendiri saking girangnya. Akhirnya gue bisa lihat muka asli ibu bos yang super keren itu. Gue dengar-dengar, beliau itu wanita karir yang sangat perfeksionis. Duh, gue harus siapin mental dan penampilan nih. Siapa tahu kalau gue duduk paling depan dan kelihatan menonjol, gue bakal langsung dilirik buat promosi. Vera mengangguk setuju. Iya, Ros. Katanya beliau itu sangat menghargai first impression. Penampilan harus on pound. Sepanjang sisa hari itu, fokus Rosa bukan lagi pada pekerjaannya, melainkan pada rencana busana apa yang akan ia kenakan besok. Ia merasa ini adalah momen emas untuk membuktikan bahwa dirinya layak berada di lingkaran orang-orang sukses. Sore harinya, kabar heboh ini langsung dibawa pulang ke rumah. Begitu pintu terbuka, Rosa tidak langsung minta air hangat seperti biasanya, melainkan langsung mencari Ibu Tika dengan wajah berbinar-binar. "Bu, berita besar, Bu," teriak Rosa. Ibu Tika yang sedang menonton televisi bersama Evina menoleh. "Ada apa, Nak? Kok senang sekali kelihatannya?" "Besok di kantor ada acara besar, Bu. Town Hall Meeting. Bos besar pemilik perusahaan, yang selama ini cuma jadi legenda karena saking sibuknya di luar negeri, besok bakal datang langsung," cerita Rosa dengan napas memburu. "Dan Ibu tahu? Dia bakal bagi-bagi bonus tambahan langsung di depan panggung." Ibu Tika langsung berdiri, matanya berbinar licik. "Wah, kesempatan bagus itu, Rosa. Kamu harus tampil paling cantik, paling rapi. Jangan sampai kalah sama karyawan lain. Siapa tahu kalau bos kamu lihat kamu cantik dan cerdas, gajimu langsung dinaikkan lagi jadi 20 juta. "Pasti dong, Bu." Makanya Rosa mau minta tolong nih. Rosa menoleh ke arah Evina yang masih duduk tenang di sofa sambil melipat selimut. Tatapan Rosa berubah menjadi perintah. "Mbak Evina, tolong ya setrikain blazer krem aku yang baru. Sama kemeja putih yang sutra itu. Awas jangan sampai gosong atau ada lipatan sedikit pun. Itu baju perangku buat besok. Aku mau maskeran dulu biar wajahku glowing di depan bos." Evina menatap adik iparnya itu sejenak. Ada rasa geli yang menggelitik perutnya. Rosa sibuk mempersiapkan diri untuk bertemu bos besar, tanpa sadar bahwa ia baru saja menyuruh bos besar itu untuk menyetrika bajunya. "Baik, Rosa. Nanti Mbak setrikain," jawab Evina datar. "Ingat ya, Mbak, licin. Jangan asal-asalan kayak setrika baju Mas Edo," tambah Rosa ketus sebelum melenggang masuk ke kamarnya sambil bersenandung. Ibu Tika kembali duduk dan menatap Evina dengan pandangan meremehkan. "Dengar itu, Evina? Belajar dari adikmu. Dia itu punya ambisi, punya tujuan hidup. Mau ketemu pimpinan saja persiapannya matang. Tidak seperti kamu, hidupnya lempeng-lempeng saja. Paling besok kamu cuma di rumah lagi, pakai daster lagi, nunggu suami pulang bawa uang." "Iya, Bu," sahut Evina singkat. Ia sudah terlalu kebal dengan ocehan itu. "Kamu itu embok ya dandan sedikit, Evina," lanjut Ibu Tika, seolah belum puas kalau belum menyakiti hati menantunya. "Suamimu itu kerja di luar ketemu banyak wanita karir yang wangi dan rapi. Kalau kamu di rumah kucel terus, jangan salahkan Edo kalau matanya melirik yang lain. Lihat Rosa, dia itu contoh wanita berkelas." Evina hanya tersenyum tipis, lalu beranjak mengambil tumpukan baju Rosa yang harus disetrika. Di dalam hati ia bergumam,
Tenang saja, Bu. Besok Ibu akan melihat seberapa berkelasnya menantu Ibu ini. Malam semakin larut. Rumah sudah sepi. Rosa sudah tidur nyenyak dengan wajah ditempel masker mahal, bermimpi sedang bersalaman dengan CEO idolanya. Edo juga sudah terlelap di kamar. Evina mengendap-endap membuka lemari pakaian bagian paling bawah yang selalu ia kunci. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah cover bag hitam tebal. Ia membuka resletingnya perlahan. Di dalamnya, tergantung sebuah setelan jas wanita berwarna navy blue dengan potongan jahitan Tailor Italia yang sangat presisi, lengkap dengan pin emas kecil berlogo Teknova di kerahnya. Ia mengelus bahan jas itu pelan. Sudah sebulan lebih jas ini, beristirahat, di lemari pengap ini, digantikan oleh daster-daster batik pasar yang menjadi penyamarannya. Ponsel Evina bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Pak Rio. Bu, semua persiapan town hall sudah 100%. Podium sudah disiapkan, naskah pidato sudah saya cetak. Mobil jemputan akan standby di titik penjemputan biasa jam 7 pagi. Apakah Ibu yakin dengan rencana besok? Ini akan sangat mengejutkan bagi seseorang. Evina mengetik balasan dengan cepat. Sangat yakin, Rio. Besok adalah hari pembuktian. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengajarkan bahwa rasa hormat itu tidak ditentukan oleh seragam kantor atau daster rumahan. Sampai jumpa besok pagi. Evina menutup kembali cover bag itu dan menyembunyikannya di antara tumpukan baju lama, agar tidak terlihat jika Edo membuka lemari. Ia kemudian mematikan lampu kamar, membiarkan kegelapan menyelimuti ruangan. Di luar, angin malam berhembus pelan. Besok pagi, matahari akan terbit seperti biasa. Tapi nasib Rosa dan pandangan Ibu Tika terhadap dunia tidak akan pernah sama lagi. Panggung sandiwara di rumah ini akan segera berakhir, dan panggung yang sebenarnya di Teknova akan segera dimulai. Evina memejamkan mata dengan senyum penuh kemenangan. Matahari baru saja menampakkan sinarnya di ufuk timur, namun kehebohan di rumah Ibu Tika sudah memuncak seolah-olah sedang terjadi kebakaran. Pagi ini adalah hari besar bagi Rosa, hari di mana ia akan bertemu dengan sosok idola sekaligus pimpinan tertingginya di Teknova. Rosa berlarian kecil dari kamar ke ruang tengah sambil menjinjing sepatu hak tingginya. Blazer krem yang semalam disetrika Evina kini melekat sempurna di tubuhnya, dipadukan dengan celana bahan hitam yang membuatnya terlihat sangat profesional, setidaknya dari segi penampilan. Mbak Evina, sarapanku mana? Jangan lama-lama dong, nanti lipstikku luntur kalau makannya buru-buru. Teriak Rosa sambil memasang anting di depan cermin besar ruang tamu. Evina keluar dari dapur membawa piring berisi roti panggang dan segelas susu. Ia masih mengenakan daster batiknya yang biasa, rambutnya dicepol sederhana tanpa riasan sedikit pun. Kontras sekali dengan Rosa yang wangi parfumnya sudah menyebar ke seluruh ruangan. Ini, Dek. Dimakan dulu, kata Evina pelan, meletakkan piring di meja. Rosa melirik jam tangannya dengan panik. Duh. Telat nih. Taksi onlineku sudah dekat. Aku makan di jalan saja deh. Ia menyambar setangkup roti, lalu menatap Evina dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan mencemooh. Mbak, lihat deh kita. Bagaikan langit dan bumi, cibir Rosa sambil mengunyah rotinya. Aku rapi, wangi, mau ketemu orang-orang penting. Lah Mbak, masih kucel, bau bumbu dapur. Nanti kalau Mas Edo pulang, jangan lupa mandi ya, Mbak. Malu sama suami kalau bau bawang terus. Ibu Tika yang sedang merapikan kerah baju Rosa ikut menimpali. Betul itu kata adikmu. Kamu itu istri, harus pintar jaga badan. Jangan mentang-mentang di rumah terus jadi malas dandan. Sudah sana, minggir, jangan halangi jalan orang sukses. Evina hanya mengangguk sopan, mundur beberapa langkah memberi jalan. Hati-hati di jalan, Rosa. Semoga pertemuannya lancar. Sampaikan salam saya buat bos kamu, ucap Evina dengan senyum penuh arti yang sayangnya tidak ditangkap oleh Rosa. Halah, bos aku mana level disalamin sama pengangguran kayak Mbak. Dah bye. Rosa melenggang pergi keluar pagar, masuk ke dalam mobil taksi online yang sudah menunggu. Ibu Tika berdiri di teras, melambaikan tangan dengan bangga sampai mobil yang membawa Rosa menghilang di tikungan. Setelah itu, ia berbalik menatap Evina dengan tatapan tajam. Edo sudah berangkat pagi-pagi sekali tadi.
Kamu di rumah jangan cuma tidur. Bersihkan kamar mandi, sikat sampai bersih. Ibu mau ke rumah Bu RT dulu arisan. Awas kalau ibu pulang rumah masih kotor. Tanpa menunggu jawaban Evina, Ibu Tika mengambil dompetnya dan berjalan angkuh menuju rumah tetangga. Rumah itu akhirnya kembali sunyi. Detik itu juga, postur tubuh Evina yang tadi membungkuk hormat, kini tegak seketika. Sorot matanya yang sayu berubah tajam dan berwibawa. Ia tidak membuang waktu. Evina masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan bergerak cepat. Daster batik lusuh itu ia tanggalkan. Ia membuka lemari rahasianya, mengeluarkan setelan jas navy blue yang sudah ia siapkan semalam. Dengan cekatan ia mengenakan pakaian kebesarannya itu. Rambutnya yang tadi dicepol asal, kini ia gerai sebentar lalu disisir rapi dan diikat bergaya ponytail yang elegan dan profesional. Sedikit bedak dan lipstik warna nude yang mahal cukup untuk mengubah wajah lelahnya menjadi wajah seorang pemimpin yang disegani. Ia meraih tas kerja kulit berwarna hitam yang selama ini tersembunyi di bawah kolong tempat tidur, memasukkan laptop, sumber masalah, itu ke dalamnya. Evina melirik jam dinding. Pukul 7.15. Waktunya tepat. Evina keluar dari pintu samping rumah, agar tidak terlihat mencolok jika Ibu Tika tiba-tiba kembali. Ia berjalan cepat menyusuri gang kecil samping rumah menuju jalan raya utama perumahan. Langkah kakinya tegas, bunyi pantofel mahalnya mengetuk aspal dengan irama percaya diri. Di ujung gang, sebuah mobil sedan hitam mewah mengkilap, bukan taksi online, melainkan mobil dinas CEO jenis terbaru, sudah terparkir manis dengan mesin menyala. Kaca mobilnya gelap, menjaga privasi penumpangnya. Beberapa ibu-ibu tetangga yang sedang belanja sayur di gerobak dekat situ, termasuk Bu Sari yang terkenal biang gosip, menoleh saat melihat sosok wanita berjas rapi berjalan mendekati mobil mewah itu. Jeng, lihat deh. Itu siapa ya? Kok keluar dari gang rumah Bu Tika? Bisik Bu Sari sambil menyipitkan mata. Loh, itu kan Evina. Menantunya Bu Tika yang katanya pengangguran itu. Sahut tetangga lain kaget. Kok beda banget? Cantik sekali, bajunya juga kelihatan mahal. Mereka ternganga saat melihat seorang sopir berseragam turun dari mobil dan membukakan pintu penumpang belakang dengan sangat hormat. Evina mengangguk singkat pada sopir itu, lalu masuk ke dalam mobil dengan gerakan anggun. Pintu tertutup rapat, dan mobil mewah itu meluncur halus membelah jalanan pagi, meninggalkan para tetangga yang bengong dan mulai kasak-kusuk penuh tanda tanya. Di dalam mobil yang sejuk dan kedap suara, Pak Rio yang duduk di kursi depan memutar tubuhnya ke belakang. Selamat pagi, Bu Direktur, sapa Pak Rio sambil menyerahkan sebuah tablet. Semua sudah siap. Naskah pidato Ibu sudah saya revisi sedikit sesuai arahan terakhir. Tim security juga sudah siaga di pintu VIP belakang gedung, agar Ibu bisa masuk tanpa terlihat karyawan lain sebelum acara dimulai. Evina menerima tablet itu, memeriksa jadwal acaranya dengan teliti. Wajahnya kini benar-benar dingin, aura kepemimpinannya menguar kuat memenuhi kabin mobil. Tidak ada lagi sisa-sisa, mbak pengangguran, yang tadi pagi dihina soal bau bawang. Bagus, Rio, jawab Evina tenang. Bagaimana dengan Rosa? Sudah sampai kantor? Pak Rio tersenyum kecil. Sudah, Bu. Laporan dari resepsionis, dia baru saja absen dan sekarang sedang sibuk selfie di depan banner acara town hall untuk dipamerkan di media sosialnya. Evina tertawa kecil, tawa yang kering. Ia menatap jalanan Jakarta yang macet lewat jendela kaca mobil. Biarkan dia menikmati foto-fotonya, Rio. Itu akan menjadi kenang-kenangan terakhirnya sebagai orang yang merasa paling hebat di dunia ini, gumam Evina sambil memperbaiki letak pin emas Teknova di kerah jasnya. Hari ini, saya akan ajarkan pada mereka bahwa di atas langit, masih ada langit. Dan langit itu, ternyata atap rumah mereka sendiri. Mobil terus melaju kencang menuju gedung pencakar langit Teknova, membawa serta badai yang siap menghantam kesombongan Rosa dan Ibu Tika yang selama ini memandang sebelah mata pada sang pemilik tahta. Aula utama kantor pusat Teknova sudah dipenuhi oleh ratusan karyawan yang berdengung penuh antusiasme. Pendingin ruangan yang bekerja maksimal membuat udara terasa sejuk. Namun bagi Rosa, udara itu terasa hangat oleh gejolak semangat di dadanya. Ia sengaja datang lebih awal dan berhasil mengamankan kursi di barisan ketiga dari depan, posisi strategis agar wajah cantiknya bisa terlihat jelas oleh sang pimpinan. Rosa duduk dengan punggung tegak,
sesekali merapikan blazer krem kebanggaannya. Di sebelahnya, Vera tampak gugup namun juga bersemangat. "Ros, jantung gue deg-degan banget nih," bisik Vera sambil meremas tangannya sendiri. "Katanya bu bos ini auranya kuat banget. Gue takut salah tingkah kalau nanti nggak sengaja kontak mata." Rosa tertawa kecil sambil mengibaskan rambutnya. "Tenang aja kali, Ver. Anggap aja kayak ketemu artis. Gue sih udah siap mental. Gue yakin, selera fashion beliau pasti mirip sama gue. Orang sukses itu punya frekuensi yang sama." Lampu ruangan perlahan meredup. Suara dengungan percakapan seketika senyap. Lampu sorot kini terfokus ke panggung yang megah dengan layar LED raksasa bertuliskan, Teknova Town Hall, Future Vision. Seorang MC pria naik ke panggung dengan setelan jas rapi, menyapa hadirin dengan suara lantang. "Selamat pagi, Teknova. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kita berkumpul untuk merayakan pencapaian kuartal ini, dan tentu saja, momen yang paling kita tunggu-tunggu. Sosok visioner yang membangun kerajaan teknologi ini dari nol, yang selama ini bekerja di balik layar untuk memastikan kesejahteraan kita semua." Rosa mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya berbinar menatap panggung kosong itu. Dalam benaknya, ia membayangkan sosok wanita sosialita dengan gaun glamor, atau setidaknya jas merek ternama dari Paris yang akan muncul. Tanpa berlama-lama lagi, seru MC itu, suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan. "Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Founder CEO Teknova, Ibu Evina." Nama itu menggema di telinga Rosa, namun otaknya belum bisa memprosesnya dengan benar. "Evina?" pikirnya. Namanya sama kayak kakak ipar gue yang pengangguran itu. Pasaran banget sih namanya. Pintu besar di samping panggung terbuka otomatis. Asap tipis dry ice memberi efek dramatis. Dari balik pintu itu, muncul sosok wanita dengan langkah kaki yang tegas dan berirama. Ia mengenakan setelan jas navy blue yang membalut tubuhnya dengan sempurna, rambutnya diikat ponytail rapi, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang mengintimidasi. Di belakangnya, Pak Rio berjalan mengiringi dengan hormat. Rosa menyipitkan matanya. Jarak dari kursinya ke panggung cukup dekat. Ia bisa melihat siluet wanita itu. Bentuk tubuhnya, cara berjalannya terasa sangat familiar. Jantung Rosa mulai berdetak tidak nyaman. Kok mirip?" Gumam Rosa lirih, suaranya tercekat. Wanita itu menaiki anak tangga panggung. Saat ia sampai di tengah podium, lampu sorot utama menghantam wajahnya dengan telak. Wajah itu terpampang jelas, bahkan diperbesar di layar LED raksasa di belakangnya. Mata Rosa membelalak sempurna. Mulutnya terbuka lebar, rahangnya seakan jatuh ke lantai. Botol air mineral yang tadi ia pegang terlepas dari tangannya, jatuh menggelinding di karpet tebal aula tanpa suara, tapi hatinya berdentum sekeras halilintar. Itu Evina, kakak iparnya. Istri kakaknya yang tadi pagi ia hina bau bawang. Wanita yang semalam ia suruh menyetrika bajunya. Wanita yang selama sebulan ini ia panggil pengangguran, beban, dan pemalas. Kini wanita itu berdiri di sana, di puncak tertinggi gedung ini, memegang kendali atas nasib ratusan orang, termasuk nasib Rosa. "Nggak mungkin," desis Rosa, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Keringat dingin langsung mengucur di pelipisnya merusak bedak tebalnya. "Nggak mungkin. Itu pasti orang lain yang mirip. Nggak mungkin si dasteran itu." Vera di sebelahnya justru bertepuk tangan heboh. Matanya berbinar kagum menatap layar. "Gila, Ros. Itu Bu Evina. Cantik banget. Sumpah, auranya mahal banget. Lihat deh tatapannya, tajam tapi keibuan. Pantesan perusahaan ini maju, pemimpinnya berkelas gini." Pujian Vera terdengar seperti ejekan di telinga Rosa. Lutut Rosa terasa lemas, ia merosot sedikit di kursinya, ingin sekali bersembunyi di kolong kursi saat itu juga. Di atas panggung, Evina berdiri diam sejenak di depan mikrofon, membiarkan tepuk tangan mereda. Ia menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan dengan tatapan yang sulit diartikan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Tatapannya bergerak perlahan dari sisi kiri, ke tengah, lalu berhenti tepat di barisan ketiga. Mata Evina terkunci pada Rosa. Meskipun jarak memisahkan mereka,
Rosa bisa merasakan tatapan itu menembus jantungnya. Tatapan itu bukan tatapan marah, melainkan tatapan kemenangan yang dingin. Evina sedikit memiringkan kepalanya, seolah menyapa adik iparnya tanpa kata. "Halo, Rosa. Selamat datang di duniaku." Rosa gemetar hebat. Tangannya mencengkeram roknya sendiri hingga kusut. Memori-memori menyakitkan berputar cepat di kepalanya seperti film horor. "Mbak minggir dong, orang sukses mau lewat. Gaji 15 juta sayang kalau buat beli makanan orang yang gak kerja." "Mbak Evina jangan iri ya. Setrikain bajuku, yang licin." Setiap kalimat hinaan yang pernah ia lontarkan kini berbalik menyerangnya menjadi ribuan jarum yang menusuk ulu hati. Ia baru sadar, selama ini ia sedang menghina orang yang memberinya makan. Ia sedang menyombongkan uang receh di depan pemilik bank. "Terima kasih semuanya." Suara Evina terdengar jernih dan berwibawa melalui pengeras suara. Sangat berbeda dengan suara lembut dan pasrah yang biasa didengar Rosa di rumah. "Senang sekali bisa berdiri di sini melihat wajah-wajah penuh semangat. Terutama wajah-wajah baru yang baru bergabung bulan ini." Evina memberi jeda sejenak, matanya masih tak lepas dari Rosa yang kini menunduk dalam-dalam. "Saya mendirikan Teknova dari sebuah laptop kecil di meja makan rumah saya," lanjut Evina, menekankan setiap kata. "Banyak orang di luar sana yang mungkin melihat seseorang bekerja dari rumah hanya dengan daster dan laptop, lalu menganggapnya tidak berguna. Menganggapnya pengangguran. Menganggapnya beban." Suasana ruangan menjadi hening, semua menyimak pidato yang terasa sangat personal itu. Vera menyenggol lengan Rosa. "Wah, dalam banget kata-katanya, Ros. Inspiratif banget ya." Rosa tidak menjawab. Ia merasa mual. Ia ingin muntah. Ia ingin lari keluar dari gedung itu dan tidak pernah kembali lagi. Tapi hari ini, suara Evina meninggi sedikit, penuh percaya diri. "Saya ingin membuktikan bahwa laptop tidak berguna, itulah yang telah mencetak omzet miliaran rupiah bulan ini dan memberikan bonus yang akan kalian terima hari ini." Tepuk tangan kembali membahana, lebih keras dari sebelumnya. Karyawan bersorak memanggil nama Evina. Sementara di kursinya, Rosa merasa dunianya runtuh. Ia terjebak. Ia tidak bisa lari. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa ratu, yang ia puja selama ini adalah pembantu yang ia injak-injak di rumah. Dan sekarang, sang ratu telah memakai mahkotanya kembali. Suara tepuk tangan yang tadi membahana perlahan mereda saat Evina mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi kode untuk meminta ketenangan. Di atas podium, ia berdiri tegak bak seorang ratu yang sedang menatap rakyatnya. Tidak ada lagi jejak wanita sederhana yang biasa menyeduh kopi di dapur Ibu Tika. Di sini, di bawah sorotan lampu sorot yang menyilaukan, Evina adalah personifikasi dari kekuasaan mutlak. Rosa masih membeku di kursinya. Tubuhnya terasa kaku, seolah dipaku ke lantai. Ia ingin menunduk, ingin bersembunyi di bawah meja, tapi matanya seakan dipaksa untuk terus menatap sosok di panggung yang kini terasa begitu asing sekaligus mengerikan itu. Hadirin sekalian, suara Evina kembali terdengar, jernih dan tegas. "Hari ini kita bicara tentang visi masa depan. Tapi sebelum kita melangkah jauh ke depan, saya ingin bicara sedikit tentang fondasi. Tentang karakter." Evina berjalan perlahan menjauh dari podium, memegang mikrofon nirkabel, melangkah santai ke tepi panggung, semakin dekat dengan barisan penonton, semakin dekat dengan posisi duduk Rosa. "Teknova saya bangun bukan hanya dengan kode pemrograman canggih, tapi dengan nilai kemanusiaan," lanjut Evina. Tatapannya menyapu ruangan, lalu kembali menusuk tepat ke arah Rosa. "Namun, belakangan ini saya mendengar cerita yang cukup menggelitik. Ada fenomena menarik di kalangan karyawan baru kita." Jantung Rosa berdegup kencang, begitu keras hingga ia takut Vera di sebelahnya bisa mendengarnya. Tolong jangan dibahas." Batin Rosa menjerit ketakutan. Evina tersenyum miring. Ada yang merasa bahwa ketika mereka diterima di sini, ketika mereka mendapatkan slip gaji pertama dengan angka katakanlah 15 juta rupiah, mereka merasa sudah menggenggam dunia. Mereka merasa berhak merendahkan orang lain. Mereka merasa status sosial mereka tiba-tiba naik drastis, hingga lupa daratan. Hening. Seluruh aula senyap. Tidak ada yang berani bernapas. Kalimat itu terdengar spesifik,
namun juga umum sebagai peringatan disiplin. Tapi bagi Rosa, setiap kata itu adalah tamparan keras di wajahnya. Gaji 15 juta, ulang Evina, menekankan nominal itu dengan nada ironis. Bagi seorang fresh graduate, mungkin itu angka yang fantastis. Cukup untuk membeli tas branded, cukup untuk mentraktir makan seafood mewah, dan sayangnya, cukup untuk membuat seseorang menjadi sombong di hadapan keluarganya sendiri. Air mata Rosa mulai menggenang, tapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia ingat betul bagaimana ia pamer slip gaji itu di depan wajah Evina kemarin malam. Ia ingat bagaimana ia menghina Evina tidak pantas memakan kepiting yang dibelinya. Tapi tahukah kalian? Evina melanjutkan langkahnya, kini ia menuruni anak tangga panggung dan berjalan di lorong antara kursi penonton. Karyawan-karyawan menahan napas saat CEO mereka berjalan melewati mereka. Evina berhenti tepat satu baris di depan Rosa. Jarak mereka kini hanya terpaut 2 meter. Wangi parfum Evina, parfum mahal yang elegan, tercium jelas oleh Rosa. Wangi yang sangat berbeda dengan bau bawang yang selalu Rosa ejek. Uang yang kalian terima, fasilitas yang kalian nikmati, bahkan kursi empuk yang kalian duduki sekarang, semuanya disetujui dari sebuah laptop sederhana. Laptop yang mungkin terlihat usang, laptop yang mungkin sering dituduh hanya dipakai untuk main game atau nonton drama oleh orang yang tidak tahu apa-apa. Ujar Evina dengan suara rendah namun menggelegar di telinga Rosa. Rosa menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap ujung sepatu hak tingginya yang kini terasa sempit dan menyakitkan. Ia gemetar hebat. Vera di sebelahnya menyenggol lengan Rosa pelan. "Ros, lo kenapa? Lo sakit? Muka lo pucat banget," bisik Vera khawatir. "Itu Bu Evina ngomongin siapa ya? Kok kayaknya spesifik banget? Gaji 15 juta. Itu kan gaji kita." Rosa tidak sanggup menjawab. Lidahnya keluh. Evina berbalik badan, memunggungi Rosa, lalu berjalan kembali ke arah panggung. "Pesan saya hari ini sederhana. Jadilah profesional yang berkelas. Berkelas bukan dari apa yang kalian pakai, atau seberapa mahal makanan yang kalian beli. Tapi berkelas dari cara kalian memperlakukan orang lain. Terutama orang-orang yang kalian anggap di bawah kalian. Karena bisa jadi, orang yang kalian hina hari ini adalah orang yang memegang nasib kalian esok hari." Evina kembali naik ke podium. Wajahnya kembali dingin. "Bagi kalian yang merasa tersindir, saya harap ini menjadi pelajaran terakhir. Saya tidak mentolerir arogansi di perusahaan ini. Jika kalian tidak bisa menghormati orang lain di rumah kalian sendiri, kalian tidak pantas berada di gedung ini. Silakan nikmati bonus kalian. Dan bagi yang merasa gajinya 15 juta sudah cukup untuk membuatnya jadi raja atau ratu kecil, ingatlah, saya bisa mencabut angka itu semudah saya menekan tombol delete di laptop saya." Pidato ditutup. Tepuk tangan kembali meledak. Kali ini disertai rasa segan dan hormat yang luar biasa dari seluruh karyawan. Evina mengangguk singkat, lalu turun dari panggung diiringi Pak Rio dan beberapa eksekutif lainnya. Saat rombongan CEO itu berjalan keluar aula, mereka melewati barisan Rosa sekali lagi. Kali ini, Pak Rio yang berjalan di belakang Evina, sempat berhenti sejenak tepat di samping kursi Rosa. Pak Rio menunduk sedikit, berbisik pelan tepat di telinga Rosa yang masih menunduk. "Selamat menikmati town hall pertamamu, Rosa. Ibu titip pesan, nanti malam jangan lupa setrikanya dikembalikan. Beliau mau pakai baju santai lagi di rumah." Setelah Pak Rio berlalu, pertahanan Rosa runtuh. Air matanya menetes jatuh ke pangkuannya. Kakinya lemas, seolah tulang-tulangnya ditarik keluar. "Fer," panggil Rosa lirih, suaranya parau. "Ya ampun, Ros, lo kenapa nangis? Terharu banget ya sama pidatonya?" tanya Vera polos. Gue mau pulang, Fer. "Gue sakit," ucap Rosa terbata-bata. Pikirannya kacau. Bayangan wajah Ibu Tika di rumah, bayangan wajah Edo, dan bayangan wajah Evina yang tersenyum penuh kemenangan berputar-putar di kepalanya. Ia sadar, neraka yang sesungguhnya bukan di sini. Neraka yang sesungguhnya sedang menunggunya di rumah. Bagaimana ia bisa menatap wajah Evina nanti malam? Bagaimana ia bisa menjelaskan pada ibunya bahwa menantu tak berguna, itu adalah pemilik perusahaan tempatnya menggantungkan hidup? Acara pembagian bonus dimulai,
nama-nama karyawan dipanggil satu persatu. Namun bagi Rosa, suara meriah di sekelilingnya terdengar samar. Di matanya, yang terlihat hanyalah karir cemerlangnya yang baru seumur jagung, kini sedang berada di ujung tanduk, siap dipenggal oleh kakak iparnya sendiri. Sore itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah mewakili suasana hati Rosa yang hancur lebur. Taksi yang ditumpanginya berhenti tepat di depan pagar rumah. Dengan langkah gontai, Rosa turun. Matanya bengkak, riasan wajahnya berantakan, dan blazer krem yang tadi pagi ia banggakan kini terasa seperti kostum badut yang mempermalukan dirinya sendiri. Begitu pintu rumah terbuka, Ibu Tika langsung menyambut dengan senyum lebar yang merekah hingga ke telinga. Wanita parubaya itu sudah menunggu kabar gembira seharian. "Wah, anak sukses sudah pulang," seru Ibu Tika riang. "Gimana, Nak? Ketemu bos besarnya? Bonusnya cair kan? Ayo cerita sama ibu, dia orangnya seperti apa? Pasti cantik dan berkelas ya." Pertanyaan bertubi-tubi itu membuat pertahanan Rosa runtuh seketika. Bukannya menjawab dengan antusias, Rosa justru melempar tas kerjanya ke lantai dan menghambur memeluk kaki ibunya sambil menangis histeris. Tubuhnya terguncang hebat. Loh, kenapa ini? Rosa, kenapa nangis?" Ibu Tika panik, wajahnya pucat. "Kamu dipecat? Atau ada orang jahat di kantor? Bilang sama ibu, siapa yang bikin kamu begini?" Belum sempat Rosa menjawab, suara deru mesin mobil yang halus namun bertenaga terdengar berhenti tepat di depan pagar rumah. Suara itu berbeda dengan suara motor Edo atau taksi online biasa. Ibu Tika menoleh ke arah jendela. Matanya membelalak melihat sebuah sedan hitam mewah mengkilap parkir menghalangi pintu pagar. Pintu penumpang mobil itu terbuka. Sebuah kaki jenjang berbalut sepatu hak tinggi hitam melangkah turun, disusul sosok wanita dengan setelan jas navy blue yang sangat elegan. Rambutnya terikat rapi, wibawanya memancar kuat. Ibu Tika menyipitkan mata, berusaha mengenali sosok itu. "Itu Evina?" gumamnya tak percaya. "Ngapain dia dandan seperti itu? Sewa baju di mana dia? Sok-sokan sekali." Evina melangkah masuk ke dalam rumah dengan tenang. Di belakangnya, Pak Rio mengikuti sambil membawakan tas kerja kulit milik Evina. Saat Evina melewati ambang pintu, udara di ruang tamu itu seakan berubah menjadi dingin dan mencekam. Edo yang baru saja keluar dari kamar mandi, tertegun melihat penampilan istrinya. Ia sudah tahu pekerjaan istrinya, tapi melihat Evina dalam mode CEO di rumah sendiri adalah pemandangan yang membuatnya bangga sekaligus merinding. "Evina," tegur Ibu Tika tajam, meski ada nada ragu dalam suaranya. "Kamu ini kesambet apa? Pulang-pulang dandan menor, bawa laki-laki asing, pakai mobil sewaan segala. Mau pamer sama Rosa? Nggak usah mimpi. Rosa itu baru ketemu CEO beneran hari ini." Evina tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak di tengah ruangan, menatap Rosa yang masih bersimpuh di lantai. Perlahan, Rosa melepaskan pelukannya dari kaki ibunya dan berbalik menghadap Evina. Dengan gemetar, Rosa merangkak dan bersujud di kaki kakak iparnya. "Ampun, Mbak, maafkan Rosa." "Isak Rosa pilu. Jangan pecat aku, Mbak, aku mohon." Ibu Tika melongo. Otaknya gagal memproses pemandangan di depannya. Anak kebanggaannya, lulusan terbaik yang bergaji 15 juta, kini bersujud di kaki menantu yang ia anggap sampah. "Rosa, bangun," teriak Ibu Tika bingung. "Ngapain kamu nyembah dia? Dia cuma pengangguran. Dia yang harusnya hormat sama kamu." "Ibu diam," jerit Rosa histeris, membuat Ibu Tika terlonjak kaget. Rosa menatap ibunya dengan wajah penuh air mata. "Ibu nggak tahu apa-apa. Mbak Evina itu CEO Teknova, Bu. Dia pemilik perusahaan tempat Rosa kerja. Dia yang gaji Rosa selama ini." Jantung Ibu Tika seakan berhenti berdetak. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia menatap Evina, lalu menatap Rosa, lalu kembali ke Evina. Wajah menantunya yang tenang itu kini terlihat sangat berbeda. Daster lusuh yang biasa ia hina, kini berganti menjadi aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Enggak mungkin." Desis Ibu Tika lemas,
Kakinya goyah hingga ia harus berpegangan pada sandaran sofa. Dia cuma main laptop di kamar. Benar, Bu, suara Evina akhirnya terdengar. Tenang, datar, namun menusuk tulang. Saya memang cuma main laptop. Tapi dari laptop itulah saya membangun perusahaan yang menggaji anak ibu. Dari laptop itulah saya mentransfer uang 15 juta yang ibu banggakan untuk pesta seafood kemarin. Dan dari laptop itulah, saya bisa saja menghapus karir Rosa dalam 1 detik. Ibu Tika terduduk lemas di sofa. Wajahnya pucat pasi seperti kain kafan. Segala hinaan, caci maki, dan perlakuan buruknya terhadap Evina berputar kembali di kepalanya. Ia baru saja menyadari bahwa ia telah menggigit tangan yang memberinya makan. Ia telah menghina majikan dari anaknya sendiri. Evina memberi isyarat pada Pak Rio untuk meletakkan tas kerjanya di meja. Lalu ia menatap Rosa yang masih menangis. Berdiri, Rosa, perintah Evina. Rosa buru-buru berdiri sambil menunduk. Tidak berani menatap mata kakak iparnya. Saya tidak akan memecat kamu, ucap Evina dingin. Rosa mendongak kaget, harapan muncul di matanya. Kinerjamu bulan ini memang buruk, etikamu nol, tapi saya profesional. Saya masih memberi kamu kesempatan masa percobaan. Buktikan kamu layak digaji 15 juta dengan kinerjamu, bukan dengan mulut besarmu di rumah ini. Lalu Evina beralih menatap Ibu Tika yang kini tampak menciut, tak lagi terlihat garang. Dan untuk ibu, lanjut Evina. Rumah ini saya yang lunasi PBB-nya. Listrik yang ibu bilang boros karena laptop saya yang bayar tagihannya setiap bulan lewat rekening Mas Edo tanpa sepengetahuan ibu. Mulai detik ini, saya tidak minta disembah atau dipuji. Saya cuma minta satu hal, saling menghargai. Evina melangkah mendekati Ibu Tika, lalu merendahkan suaranya. Berhenti membandingkan anak-anak ibu. Berhenti merendahkan Mas Edo. Dan berhenti menilai orang dari pakaiannya. Karena kalau saya mau sombong, saya bisa saja membeli harga diri ibu saat ini juga, tapi saya tidak sejahat itu. Evina menegakkan tubuhnya kembali, merapikan jasnya. Pak Rio, terima kasih sudah mengantar. Kamu boleh pulang. Baik, Bu Evina. Pak Rio membungkuk hormat pada Evina, lalu mengangguk sopan pada Edo, dan keluar meninggalkan rumah yang kini hening total. Evina berjalan menuju kamarnya. Saat melewati Edo, ia tersenyum lembut, senyum istri yang hangat, bukan senyum CEO yang dingin. Edo membalas senyuman itu dengan tatapan penuh cinta dan rasa hormat yang mendalam. Pintu kamar tertutup pelan. Di ruang tamu, hanya tersisa isak tangis penyesalan Rosa dan Ibu Tika yang termenung menatap pintu kamar menantunya dengan pandangan kosong. Malam itu, tidak ada lagi teriakan minta air hangat. Tidak ada lagi pamer gaji. Yang ada hanyalah kesadaran pahit bahwa di balik layar laptop istri yang mereka hina, tersembunyi mahkota emas yang cahayanya baru saja membakar kesombongan mereka hingga menjadi abu. Kehidupan di rumah itu tidak akan pernah sama lagi. Sang ratu telah menunjukkan tahtanya, dan para pembangkang kini belajar untuk menundukkan kepala. Pesan moral, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya atau pekerjaannya yang terlihat sederhana. Terkadang, orang yang paling diam dan sederhana adalah orang yang memiliki pencapaian terbesar. Kesombongan hanya akan menjadi bumerang yang mempermalukan diri sendiri, sementara kerendahan hati adalah pakaian terindah yang sesungguhnya.